Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pembelajaran keterampilan agama dengan tema zakat mal. Dalam kelompok tema zakat mal terdapat dua anggota yang bernama Rianto dan Salsa Nurul Elfitri. Dalam pembahasan zakat mal terbagi menjadi 4 pembahasan dalam materi selanjutnya. Pertama, pengertian zakat mal. Yang kedua, hukum dan syarat zakat mal. Yang ketiga, tujuan zakat mal dari segi ekonomi. Yang keempat, jenis-jenis harta yang dizakati. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Maksudnya, zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencukupi nisab dan haul untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang dinamakan zakat mal karena yang dikeluarkan zakatnya adalah hartanya yang dimiliki, bukan pemiliknya atau jiwanya. Hukum dan syarat zakat mal. Hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib atas setiap orang muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat zakat malnya adalah 1. Harta yang dapat berkembang. 2. Sudah mencapai nisab. 3. Melebihi kebutuhan pokok. 4. Harta untuk zakat harus halal. Kemudian, tujuan zakat mal dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, zakat dapat memberikan rangsangan terhadap pemilik harta yang diambil zakatnya untuk berupaya mencari gantinya dengan amal perbuatan yang baik, terutama zakat mal. Di dalam Islam, menumpukan harta serta menahannya dari peredaran dan pengembangan sangat dilarang. Allah mengancamnya sebagaimana dalam firman-Nya berikut ini. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka atau bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Jenis-jenis harta yang dizakati adalah zakat emas dan perak. Landasan hukumnya, zakat pada hakikatnya membersihkan dari elemen haram karena pencampuran hak manusia lain di dalam harta tersebut. Dan pada masa yang sama menyuburkan atau membersihkan harta dari perniagaan. Zakat juga adalah pembersih jiwa dan rohani untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa emas dan perak mencakup segala sesuatu yang berbuat dari keduanya, seperti uang logam, perhiasan, lempengan-lempengan dari keduanya, dan sejenisnya. Emas dan perak disebut juga dengan mata uang, karena kedua jenis logam inilah yang menjadi standar uang internasional, terutama emas. Dalil kewajiban zakat emas dan perak adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quran At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35, di mana artinya, dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta dendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35. Adapun nisab dari zakat emas dan perak. Nisab zakat emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram emas atau murni 24 karat. Jika emas mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali seseorang ingin bersedekah sunnah.
dari nisab emas dan perak dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah mencapai setahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan tiada wajib zakat atasmu pada emas jika engkau memiliki 20 dinar dan telah cukup setahun lamanya, maka zakatnya setengah dinar. Sedangkan lebihnya diperhitungkan seperti itu juga. Besarnya zakat emas adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nisab. Contohnya, emas telah mencapai 85 gram, maka besaran zakat adalah 85/40 sama dengan 2,125 gram. Jika timbangan emas adalah 100 gram, besaran zakat adalah 100/40 sama dengan 2,5 gram. Nisab zakat perak adalah 200 dirham atau 5 uqiyah. 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak, sehingga nisab zakat perak adalah 595 gram perak murni. Jika perak telah mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah. Besarnya zakat perak adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nisab. Contohnya 200 dirham, maka zakatnya adalah 200/40 sama dengan 5 dirham. Jika timbangan perak adalah 595 gram, maka zakatnya adalah 595/40 sama dengan 14,875 gram perak. B. Zakat perniagaan. Landasan hukumnya, perniagaan menurut istilah fikih adalah mentasarufkan atau mengolah harta dengan cara tukar-menukar, jual beli untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang. Zakat perniagaan adalah zakat yang diwajibkan baginya, zakat atas segala jenis barang-barang yang diniagakan bagi yang mendapat keuntungan. Barang-barang yang diniagakan tersebut baik yang bersumber dari hasil pertanian, hewan ternak, emas, perak, perikanan, dan perkebunan. Hukum melaksanakan zakat perniagaan ini adalah wajib menurut imam 4 mazhab, sedangkan menurut Imamiyah adalah sunnah. Adapun dasar hukum zakat perniagaan ini adalah terdapat dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Harta perniagaan baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu manapun badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Nisabnya adalah 20 dinar emas, setara dengan 85 gram emas murni. Artinya, jika suatu badan usaha pada akhir tahun tutup buku memiliki kekayaan, modal kerja, dan untung lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. C. Zakat pertanian. Landasan hukumnya, zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan sebagainya. Zakat pertanian yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada
fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Menurut mazhab Abu Hanifah dan ulama fikih lain, tetapi tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu dan lain-lain, kecuali jika diperdagangkan. Dalam hal ini harus dizakati seperti zakat komoditas dagang. Zakat tanaman tidak disyaratkan haul, tetapi diwajibkan setiap muslim panen, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Oleh karena itu, seandainya tanah pertanian dapat menghasilkan panen lebih dari sekali dalam setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen, karena haul disyaratkan untuk menjamin pertumbuhan harta. Dalam hal ini pertumbuhan telah terjadi sekaligus. Nisabnya waktu penunaian zakat pertanian pada saat memanen. Pada saat hasilnya panen terkumpul hendaklah dihitung. Apabila telah mencapai nisab, maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan. Dan apabila belum mencapai nisab, maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut. Penunaian zakat tidak usah menunggu waktu 1 tahun atau haul, karena apa yang dikeluar dari bumi termasuk pengecualian dan tidak diperlukan haul. Adapun nisab ialah 5 wasak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak ada zakat di bawah 5 wasak. Wasak adalah merupakan suatu ukuran. 1 wasak sama dengan 60 su. 1 su sama dengan 4 muk. Perlu dipahami bahwa su adalah ukuran untuk takaran, yakni 4 takaran 2 telapak tangan orang dewasa. 1 su sama dengan 3 liter, maka 1 wasak 180 liter. Sedangkan nisab pertanian 5 wasak sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kilogram. Di zakat ternak, dalam wajibnya zakat ternak itu disyaratkan 1. Sampai 1 nisab, berlangsung selama 1 tahun. Hendaklah ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, artinya makan rumput yang tidak terlarang dalam sebagian besar masa setahun itu. Zakat unta, jika banyaknya 5 ekor digembalakan dan cukup masanya setahun, maka zakatnya ialah berupa 1 ekor kambing betina. Demikian seterusnya, setiap bertambah 5 ekor, maka bertambah pula zakatnya 1 ekor kambing betina. Jika banyaknya adalah 25 ekor, zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina umur 1-2 tahun, atau 1 ekor unta jantan umur 2-3 tahun. Jika banyak unta 36 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2-3 tahun. Jika 46 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun. Jika 61 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 4-5 tahun. Jika 76 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 2-3 tahun. Jika 91-120 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina umur 3-4 tahun. Jika jumlahnya lebih, maka setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 2-3 tahun, dan setiap 50 ekor, 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun. Zakat sapi, jika sudah cukup 30 ekor dan digembalakan serta cukup 1 tahun, zakatnya 1 ekor sapi jantan atau sapi betina umur 1 tahun. Tidak perlu ditambah hingga jumlahnya cukup 40 ekor. Jika telah cukup 40 ekor, maka dizakatkan seekor sapi betina umur 2 dan tidak ada tambahan lain hingga mencapai 60 ekor.
Jika telah mencapai 60 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi umur 1 tahun. Jika 70 ekor, ialah 1 ekor sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Jika 80 ekor, ialah 2 ekor sapi betina umur 2 tahun. Jika 90 ekor, ialah 3 ekor sapi umur 1 tahun. Jika 100 ekor, ialah 1 ekor sapi betina umur 2 tahun serta 2 ekor sapi umur 1 tahun. Jika 110 ekor, ialah 2 ekor sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Jika 120 ekor, ialah 3 ekor sapi betina umur 2 tahun atau 4 ekor sapi umur 1 tahun. Demikian seterusnya, tetap bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah pula sebanyak 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan setiap 40 ekor ialah 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Zakat kambing. Jika jumlahnya 40-120 ekor dan cukup digembalakan dalam masa 1 tahun, zakatnya ialah 1 ekor kambing betina. Dari 121-200 ekor, zakatnya adalah 2 ekor kambing betina. Dari 200-300 ekor, ialah 3 ekor kambing betina. Selanjutnya, jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor dikeluarkan 1 ekor kambing betina. Dari domba dikeluarkan yang berumur 1 tahun, sedangkan dari kambing yang berumur 2 tahun. Zakat risak dan barang tambang. Risak diambil dari kata razaka yarkazu, artinya tersembunyi. Berkata Malik, sesuatu hal yang tidak menjadi di pertikaian bagi kami lagi, dan saya dengar juga diucapkan oleh para ahli ialah bahwa risak itu hanyalah harta terpendam pada masa jahiliyah yang diperoleh tanpa menggunakan harta atau membutuhkan biaya, begitupun tanpa tenaga dan susah payah. Arti ma'din dan syarat wajib zakatnya menurut fuqaha. Ma'din diambil dari kata ya'danu adnan, artinya menetap pada suatu tempat. Menurut mazhab Ahmad, segala hasil bumi yang berkata seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, yakut, zabarzat, zamrud, pirut, intan, berlian, dan sebagainya, jika hasilnya telah mencapai 1 nisab, baik dengan dirinya sendiri atau menurut harganya, hendaklah dikeluarkan zakatnya. Menurut Abu Hanifah, zakat itu hanya wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Adapun yang tidak cair seperti permata, yakut, dan tidak wajib zakat. Mengenai nisab, tidak disyaratkan 1/5 wajib dikeluarkan biar sedikit atau banyak. Malik dan Syafi'i membatasi zakat itu hanya pada emas dan perak saja. Dan sebagaimana Ahmad, kedua mereka mensyaratkan emas itu sampai 20 miksal dan perak 200 dirham. Mereka sependapat bahwa dalam hal ini tidak diperhitungkan haul atau waktu selama penuh, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya saat adanya seperti tanaman. Bagi iman yang tidak, kadarnya dikeluarkan adalah 1/40 dan diberikan adalah kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sementara bagi Abu Hanifah dibagikan adalah sebagian halnya pembagian harta rampang perang. Sekian dari podcast kami. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan podcast pembelajaran kami. Jangan lupa like and subscribe-nya, dan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.